Orang penting kali ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena dialah salah satu yang membuat kemenangan dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024. Inilah dia, Ketua Umum Projo atau juga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Selamat Mas, terima kasih sudah mau berdialog dengan Garuda TV. Saya panggil Mas Muni aja ya Mas. Boleh. Mas, itu Mas Muni terkenal banget dibanding Budi Ari Setiadi. Kenapa sih Mas? Mas Muni itu sejak zaman-zaman aktivis Teman tuh. SMA. SMA malah ya Mas? Kenapa Mas dipanggil Mas Itu Muni? waktu SMA, guru yang ngasih nama. Apa tuh Mas artinya? Karena saya sering nanya. Muni itu bunyi. Karena saya selalu vokal dan sering nanya. Iya, speak up ya. Memang bakat aktivis itu sejak SMA ya Mas? Kekritisan. Dari SMA, dari kecil, dari SMA. Saya kalau ada kritis. apa-apa selalu saya nanya. Kalau ada yang apa perlu ditanya, saya pasti tanya. Bawel Mas ya? Enggak lah, nggak bawel. Kritis lah. Kritis bukan bawel. Tadi dalam prolog saya bilang Mas, sosok Budi Ari Setiadi, Mas Muni itu yang paling berjasa lah. Enggak lah. Iya dong, salah satu lah. Salah Saya satu sebut aja. salah satu. Ketua Umum Projo loh, paling kuat. Projo itu 70%, 75% suara Jokowi Indonesia kan Mas. Artinya peranan Mas Muni terhadap begitu kemudian Jokowi mendukung Prabowo, itu kan juga artinya kan peranan Mas Muni lah sebagai Ketua Umum Mas. Gimana Mas? Ya sebenarnya kalau merancang kemenangan Pak Prabowo itu sudah dimulai dari 2022, bulan Juni. Kita konsolidasi kita. Sudah lama ya. Lama, ini persiapannya 2 tahun. Udah yakin ya Mas ya? Awalnya masih belum, tapi kita harus meyakinkan publik dulu. Karena waktu 2022 itu kan masih Pak Prabowo maka surveinya masih nomor 3. Nah. Habis Ganjar, Anies, Pak Prabowo. Iya. Nah, terus kita konsolidasi lewat mekanisme yang namanya musyawarah rakyat. Yang kita lakukan di seluruh Indonesia. Itu sekaligus konsolidasi untuk pemenangan Pak Prabowo. Dan kita mendapatkan momentum itu sehingga di Pilpres 2024 ini kita konsolidasinya lebih cepat. Jadi kunci kemenangannya cuma 2, konsolidasi lebih cepat sama penggalangannya efektif. Kita lebih siap secara mesin lebih cepat. Iya, gitu. tapi ngomong iya Mas, bahwa kemudian ketika kita tahulah Mas ya, sedikit flashback. Saat itu kan sempet tuh rambut putih gitu ya, juga digagas oleh Projo gitu kan. Artinya kan sempet juga Projo mendukung Ganjar kan. Tapi kemudian last minute, begitu kan Mas? Atau tegak lurus kemana Jokowi ya? Waktu itu gini, waktu itu pertanyaannya ketika itu ya, 2022, bisa nggak Pak Prabowo menang? Saya bilang bisa. Oke. Gitu, bahwa Pak Jokowi belum memberikan instruksi secara langsung di bulan-bulan itu, di awal-awal itu, ya karena memang masih ada pertimbangan banyak hal, termasuk juga bagaimana menduetkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Nah. Itu hitungannya 72% itu kalau Saat mereka itu bergabung. ya, Cuman kan saat karena itu ya. kondisi politiknya nggak memungkinkan, koalisi partainya nggak terbentuk, makanya tidak terwujud itu. Karena dari awal, dari 2022, rumusan saya 4. Kemenangan Pilpres 2024 itu rumusnya 4. Yang pertama koalisi partainya menentukan. Kedua siapa capresnya, kedua siapa wapresnya. Dan yang keempat, yang sangat penting adalah kemana Jokowi dan relawannya mendukung. Nah 4 ini komponen ini ada di Prabowo Gibran. Saya melihat bahwa Mas Muni begitu didengar ya oleh Jokowi juga oleh Prabowo nih. Sejauh mana sih Mas kemudian last minute tadi Ganjar lalu berpaling ke Gibran dan itu karena masukan juga ya Mas? Begini, kalau mau ideal waktu itu memang Prabowo Ganjar. Bahkan Pak Jokowi meyakinkan saya juga bahwa kalau Prabowo Ganjar ini akan satu putaran dan telak. Gitu. Cuman kan komplikasi politiknya, koalisi partainya nggak bisa terbentuk. Dan memang ada beberapa pandangan yang memungkinkan, perbedaan yang tidak memungkinkan itu terwujud. Ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya dipilih Mas Gibran pun juga last minute kan. Iya, betul. Bahwa ternyata pilihan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini pilihan yang sangat tepat. Gitu. Dan itu terbukti rakyat mengaksep. Iya. Memberi dukungan dan satu putaran loh. Iya kan? Iya. Buat kita media gitu kan melihat Mas Muni ini jadi di antara 7 dan 8 nih, di antara Jokowi dan Prabowo. Ada Mas Muni di tengah. Bagaimana Mas Muni jadi mediator di antara mereka. Nah sejauh mana sih Mas, bener nggak sih Mas semua masukan-masukan kepada Jokowi itu ya karena mendengar masukan? Enggak juga. Itu intinya beginilah, bahwa saya menyampaikan apa yang terbaik kan. Bahwa decision-nya diputuskan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo ya itu
beliau. Yang penting kita gini loh, ketika saya memberi input ini untuk kebaikan bersama. Yeah. Karena saya yakin sama Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini dua-duanya ini tokoh bangsa yang sangat concern terhadap perwujudan Indonesia Emas 2045. Gitu. Sehingga arah kita bergerak, berpikir dan bertindak itu ya ke arah bagaimana kita mewujudkan semua energi kita, energi bangsa ini, sumber daya bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita menilai Mas Muni juga paham lah ya apa yang terjadi atau update-update apa di sekitar hubungan Jokowi dan Prabowo, Mas. Makanya ini saya mau bertanya, Mas. Banyak juga masyarakat yang melihat ya persahabatan Jokowi dan Prabowo ini ya karena Prabowo merasa berjasa dengan Jokowi, karena kemudian Prabowo yang melanjutkan gitu ya. Mas, ada juga yang bilang, udahlah itu sementara aja kok. Begitu nanti Prabowo sudah menjadi presiden resmi, Jokowi lalu ditinggal gitu. Gimana Mas anggapan kayak gitu, Mas? Itu upaya mendesiminasi karena menganggap bahwa Prabowo dan Pak Jokowi ini hubungannya kepentingan sesaat. Nah, itu kesalahan dalam melakukan analisa menurut saya. Karena selama kepentingannya nih perwujudan Indonesia Emas 2045, Pak Prabowo dan Pak Jokowi pasti nggak berbeda. Satu suara ya, Mas? Pasti satu suara. Orang ujungnya kita mewujudkan Indonesia Emas 2045 kok. Nah, ini pihak-pihak yang pesimis, sinikal, ini pasti adalah bagian dari upaya adu domba. Sekarang logikanya begini, bagaimana Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini berpisah? Atau berbeda pendapat? Iya. Anaknya Pak Jokowi jadi wapresnya Pak Prabowo, kan soliditas pemerintahan penting. Betul. Masa presiden mau wapres beda visi? Gitu. Kan satu visinya visi presiden terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo. Gitu. Karena itu, upaya-upaya ngadu domba Pak Prabowo dan Jokowi, menurut saya sia-sia. Iya. Karena Pak Jokowi apa sih kepentingannya? Iya. Orang kepentingan Pak Jokowi nggak ada kepentingan pribadi, kelompok. Kepentingan Pak Jokowi itu kepentingan negara, bangsa, dan rakyat. Gimana Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Gitu loh. Ada yang bilang juga ini, Mas, ya wapres kan dianggap masih pendamping ya. Bukannya ada peranan masing-masing yang sama-sama besar. Artinya peranan Prabowo lebih besar gitu. Dan banyak yang bilang juga, paling juga nanti Gibran jadi simbol aja nih gitu. Begini loh, tetap semuanya hak prerogatif presiden. Baik. Semuanya harus tunduk pada pemimpin nasional kita. Ya Pak Prabowo sudah dimandatkan oleh rakyat untuk menjadi presiden Indonesia. Semua harus tunduk pada perintah Pak Prabowo. Betul, ditanya apakah wapres pilihan serap? Iya, wapres itu hanya bisa bergerak, bertindak atas perintah presiden. Gitu, nggak ada matahari kembar, matahari satu, Pak Prabowo Subianto sebagai presiden Republik Indonesia terpilih, begitu loh. Jadi upaya-upaya mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan Mas Gibran sia-sia. Kita udah tahu kok motifnya apa. Jadi yang saya tanyakan ini mereka sudah dengar juga ya, Mas? Ya, semua udah tahu upaya itu. Dan saya yakin Pak Jokowi, Pak Mas Gibran dan Pak Prabowo punya wisdom yang sama, gitu. Gini loh. Di seluruh negara di dunia, ini rumus pembangunan di seluruh dunia, negara maju itu harus keberlanjutan. Karena kita punya momentumnya 2045. Nah, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini kan perlu langkah-langkah keberlanjutan yang signifikan. Katakanlah Pak Prabowo Gibran 10 tahun. Habis itu Pak Gibran melanjutkan gitu. Karena satu visi itu. Bukannya jadi berbeda pendapat di tengah jalan. Enggak, visinya sama 2045. Bagaimana mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terus berbedanya di mana? Karena itulah juga saya himbau semua kekuatan-kekuatan politik di Republik Indonesia untuk sama-sama kita mewujudkan Indonesia Emas 2045. Gitu. Keberlanjutan ini memerlukan penguatan-penguatan. Tentu 10 tahun dievaluasi mana yang kurang, mana yang mesti dipercepat, ditambah kekuatannya, diakselerasi, mana yang harus dievaluasi. Jadi terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan global. Berarti confirm ya, Mas? Katanya akan ada one team press atau semacam DPA itu bahwa Jokowi di sana itu confirm? Ya itu hak politiknya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena buat kami Pak Jokowi ini masih terlalu muda untuk pensiun. Masa Pak Jokowi pensiun umur 63 masih sehat? Kan beberapa kali bilang setiap ditanya wartawan Mas selalu bilang saya pulang Solo. Masa gini loh. Menjadi presiden Indonesia 10 tahun itu, apa sih yang didapat? Pengalaman. Menjadi presiden Indonesia 10 tahun, mengelola negara sebesar Indonesia ini, apa sih? Itu nggak ada rumusnya, nggak ada sekolahnya.
mau doktor, mau profesor di kampus juga dengan 10 tahun pengalaman itu ilmu yang mahal gitu loh. Masa sih kalau saya jadi Pak Prabowo saya akan berpikir, ya pasti dong yang punya 10 tahun pengalaman kan pasti ada hal yang bisa dipelajari gitu loh. Ya, termasuk mengambil keputusan secara cepat kan. Gitu. Oke, jadi ini Mas Muni ke depan menteri apa nih Mas? Tetap menteri Kominfo atau menteri apa nih Mas? Hak prerogatif Pak. Pasti Prabowo. Sudah ditanyakan sama Pak Prabowo. Pokoknya kita ikut aja perintah. Sempet, pasti kan biasanya kan orang-orang yang berjasa tuh pasti tanya tuh pasti. Misalnya Pak Prabowo nanya, mau menteri apa ke depan? Saya terserah Pak Presiden. Tapi kalau kita meyakini Mas Muni pasti nanti jadi menteri lagi, iya ya? Ya itu hak prerogatif Presiden lah. Nggak mau jawab. Pokoknya kita ini kan nggak punya keistimewaan untuk memilih. Kita cuman udahlah kita yang berbuat yang terbaik buat negara, bangsa, rakyat ini. Kalau mau milih menteri apa Mas? Nggak ada. Boleh dong milih. Bukan ya. Begini, yang pasti saya kalau suruh milih, saya milih yang bisa berbuat yang lebih baik buat menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktu ini untuk untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Penting ada kepentingan rakyat banyak. Apapun itu. Apapun itu, termasuk kita memberantas judi online ini kan. Nah. Karena bagaimana kita nggak sakit hati. Saya nggak ada personal dengan bandar-bandar judi. Saya nggak ada, kenal pun nggak. Cuman saya lihat kok rakyat dirugikan. Para ekonom dan bankir sudah mengatakan ini daya beli menurun. Betul. Nah, daya beli menurun apa? Karena pengaruh judi online. Jadi yang rusak dari judi online ini adalah ekonomi negara kita. Jadi ekonomi negara rusak, ekonomi masyarakat rusak, ekonomi keluarga juga rusak. Ada data nggak Mas dari data Kominfo, dari uang misalnya 100.000 di rumah, itu berapa persen sih dipakai buat judi online? Ini, menurut data di tahun 2023 transaksi judi online itu hampir 327 triliun. Bayangkan nilainya. Wow. Nah, di 2024 ini kalau kami tidak melakukan langkah-langkah, itu angkanya bisa diprediksi 900 triliun rupiah. 3 kali lipat, Mas. 300%. Karena eksponensial. Judi online ini angkanya eksponensial. Di tahun 2017 baru 2 triliun rupiah. Bayangkan dalam kurun waktu hampir 6 tahun, dia sudah meningkat hampir 150 kali lebih. Itu nilai transaksi tertinggi, Mas, dari seluruh transaksi. Dan ekonomi judi online ini sama sekali tidak produktif. Dia menyedot sumber daya rakyat. Gitu. 1, judi online ini ilegal. 2, tidak ada nilai tambah bagi perekonomian negara ini. Ketika ditanya daya beli masyarakat menurun, ya salah satunya adalah kontribusi judi online. Saya membayangkan begini, saya pakai contoh begini aja. Jika misalnya kita pakai angka misalnya judi online ini 400 triliun. Katakanlah itu dijadiin lapangan pekerjaan produktif. Dari 400 triliun itu komponen gaji 20%. Berapa nilainya? 80 triliun. 80 triliun. Nah, 80 triliun itu katakanlah UMR dan sebagainya, rata-rata masyarakat dapat 40 juta per tahun. Itu kan bisa menyerap 2 juta lapangan pekerjaan. Gede banget ya, Mas. Jadi ini kan, jadi kita harus dari semua, selama 1 tahun saya melihat fenomena judi online ini, saya melihat bahwa judi online ini mengganggu, merusak, mendestruksi ekonomi negara. Yang kasihan rakyat. Bayangkan coba keluarga tingkat perceraian tinggi. Dan mereka warga menengah ke masyarakat bawah ya, Mas? Kriminalitas, iya. Karena menurut data PPATK, pemain judi online itu 80% rakyat kecil. Yang gajinya terbatas kan? Penghasilannya terbatas kan? Mereka memainkan judi online 100.000 sehari. Sebulan berapa? 3 juta. 3 juta. Habis begitu aja. Jadi begini, rakyat kecil ini diberi mimpi. Main judi itu bisa kaya. Nggak bisa. Main judi itu nggak akan bisa memperkaya. Tapi itu memang penyakit bahwa itu kan bikin kecanduan kan, Mas? Justru itu. Menang, lalu menang judi terus. Begini loh. Tapi kalahnya lebih banyak gini, gitu kan ya? Kalau pakai kartu manual, itu random. Jadi kamu ngocok kartu, misalnya 5 orang suruh ngocok kartu. Nggak mungkin kita bisa atur tuh. Artinya random. Kalau mesin, pasti algoritma. Diatur menang bandar. Jadi dijebak dong, Mas. Jadi judi online itu gimana caranya bandar yang menang kan? Pasti bandar menang. Orang kalau pakai komputer ya udah diatur algoritmanya. Ya kan dibikin sebisa mungkin, nggak mungkin menang terus gitu kan? Enggak, ujungnya kalah dan bermasalah. Merugikan kan? Masyarakat. Tapi kenapa bikin kecanduan, Mas? Pasti, karena dia ada adiktif sehingga orang kecanduan. Berarti kan karena dia udah ngerasain menang kan? Ngerasain menang, lalu makanya tapi banyakkan kalahnya gitu, apa gimana, ya Mas? Pasti ujungnya kalah, ngutang, bangkrut. Nah, karena apa?
Maka itu saya selalu mengatakan dengan tegas bahwa judi online ini adalah penipuan. Ini scam, bukan permainan atau yang bukan. Atau game gitu ya? Bukan. Jadi ini judi online ada penipuan. Jadi ya rakyat ini ditipu. Makanya saya selalu himbau ke semua stakeholder, kepada pihak-pihak terkait, udahlah, maksud kita nggak sayang rakyat. Saya sih kasihan lihat rakyat menderita. Tugas negara itu memakmurkan, mensejahterakan rakyat. Itu amanat konstitusi kita, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap tumpah darah bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu kan amanat negara ini didirikan. Nah, masa kita sebagai pemerintah, sebagai negara, diem aja rakyat bukannya dimajukan, dimiskinkan. Ini kan sama aja pemiskinan terhadap rakyat. Nah itu Mas. Bayangkan, saya dapat contoh misalnya, ada di pabrik di Bekasi 1.500 karyawannya. Setengahnya 750 terpapar judi online. Ya ampun. Ujungnya apa? Pabrik yang produktivitas kerjaan menurun. Karena mereka nggak produktif. Kriminalitas meningkat. Begitu, pencurian barang-barang di pabrik. Jadi saya yakin. Bikin masyarakat kita sakit jiwa, Mas. Ya pasti. Karena dunia industri, pengusaha juga sangat dirugikan. Karena kalau ada karyawannya main judi online, pasti nggak produktif. Gitu loh. Dan pasti menjadi ancaman kriminalitas kan. Di lingkungan kan. Jadi karena itulah saya juga menghimbau bahwa judi online ini harus kita selesaikan dan dengan semangat kita melindungi nasib rakyat. Saya selalu bilang judi online ini harus perlu kepedulian terhadap nasib rakyat. Saya nggak mau maksudnya masa rakyat menderita. Tugas kita meningkatin kesejahteraan rakyat kok kita diem aja rakyat menderita. Karena itu saya semua himbau, OJK, Bank Indonesia, PPATK dan semua pihak aparat penegak hukum. Ayo sama-sama kita berantas judi online ini. Karena bukan apa-apa, kita menyelamatkan rakyat, tanggung jawab kita dong. Mas, bicara menyelamatkan rakyat, itu bandar, itu orang kita juga kan, Mas? Ya begitulah. Berarti Kamu udah tahu, warga menyakiti dalam perahu sudah tahu bertanya pula. Maksudnya bangsa kita saling menyakiti bangsa kita sendiri dong. Makanya saya himbau. Tapi uangnya katanya sampai luar. Ya akhirnya dibawa transaksinya di luar tapi oleh orang kita juga justru itu, kan. Makanya itu sedihnya ya Mas. Itu saya sedih. Gini loh, kayak kita nggak ada bisnis atau mencari rezeki dengan cara yang bisa bersama-sama memajukan ekonomi masyarakat. Jangan membuat kegiatan ekonomi yang malah merapuhkan masyarakat. Begitu. Tujuan kita pemerintah membuka lapangan pekerjaan atau membuat masyarakat makin kreatif, makin produktif. Tapi kalau bicara tadi Mas, nilai transaksi yang 360-an 327 tahun 2023 triliun malah. Terus nanti akan 900-an triliun. Kalau nggak kita apa-apa nih 900. Oke. Itu lalu lintas itu di Indonesia aja atau sampai ke luar negeri, Mas? Ya, ada beberapa pihak di luar negeri, termasuk transfernya menurut data PPTK ke 20 negara. Ke 20 negara. Gitu. Terus servernya juga di beberapa negara di biar aman kan? Dan Davao. Kita akan terus melakukan langkah-langkah. Karena tanggung jawab kita negara menjaga ruang digital kita. Gini, transformasi digital ini adalah keniscayaan. Ya. Nah, cita-cita transformasi digital apa sih? Membuat masyarakat makin produktif. Nah, sekarang judi online ini membuat masyarakat makin produktif atau makin hancur? Enggak. Ya, makin hancur. Karena itu kita harus hentikan. Jadi judi online ini sudah kami anggap sebagai penghambat perwujudan Indonesia Emas 2045. Sehingga kita fight terhadap judi online. Saya tertarik Mas mengulik bagaimana data transaksi yang sangat tinggi gitu ya, ratusan triliun gitu ya. Bahwa itu juga sampai keluar. Jadi ini besaran transaksi di Indonesia ini keluar Indonesia atau sebetulnya lebih besar tetap di Indonesia, Mas? Enggak, uang rakyatnya disedot, habis itu dikumpulin, ditransfer ke luar negeri. Berarti kan ada pihak luar yang mendapat keuntungan, Mas? Pasti. Saya nggak mau sebutin negaranya lah, tapi yang pasti bahwa Kamboja. Ini, ya itu servernya di Kamboja dan di Davao. Cuman melibatkan negara-negara besar, Mas, negara maju. Iya. Apa Mas? Cina, Amerika? Ya enggak, misalnya tetangga kita juga, negara tetangga kita juga kan banyak. Menikmati juga, menampung. Kita udah bilang, udah dong, yuk jangan sedot sumber daya. Gini loh, sumber daya rakyat. Gini, kita memborong kekayaan alam kita diambil, dimanfaatkan secara ilegal. Sumber daya alam kita, hutan, tambang, dan sebagainya. Ini bukannya bahan baku lagi, ini uang rakyat yang disedot. Uang loh. Begitu, rakyat ditipu. Makanya saya bimbau jangan kalian ditipu dengan judi online. Daripada judi online lebih baik jualan online. Begitu. Negara apa sih Mas yang paling besar nilai transaksi kita pindah? Ya kalau dari Singapura tetangga kita. Singapura pasti. Filipina, Thailand. Singapura paling banyak. Tapi udah negara lain ada. Ini datanya PPATK. Oke. Begitu. Mas,
Saya tertarik tuh 5 bandar itu masih rame. Ya biar aja itu urusan aparat penegak hukum. Mas kan satgasnya. Lah saya kan bidang pencegahan. Oh pencegahan. Itu tugas kita mencegah. Berarti semua. Justru Mas Muni harusnya mendesak ya. Oh, jadi saya korban kan? Mendesak. Biar aja publik nanti juga sadar sendiri. Penegakannya gimana Mas? Ya itu urusan aparat penegak hukum. Oke Mas. Aparat penegak hukum kan harus ada bukti. Tapi bahwa misalnya ada IP address yang dilindungi oleh oknum-oknum di Kominfo gimana? Kalau di Kominfo udah kita beresin. Clear, dulu ya. Oke. Sekarang gini, NAP kita udah tutup. Network access itu kan Mas, penipu kan punya banyak cara Mas. Iya pasti. Jadi Kominfo pun canggih ya Mas untuk segera mendetek dan langsung memblok. Jadi kita kan juga belajar. Yang pertama situsnya pasti kita take down. Selama 1 tahun lebih sudah hampir 2,8 juta. Situs judi online kita banyak ya Mas. Take down. Bayangin, dia tiap hari di take down 1, ganti lagi. Tapi kan tadi Mas take down 1 bikin 1000 gitu bikin Mas. Lagi, kayak nyamuk. Ya. Iya. 1 kita take down. Kedua NAP-nya kita tutup. Network Access Provider dari Kamboja dan Davao Filipina udah kita tutup. Ketiga, VPN gratis kita tutup. VPN gratis karena sumber rakyat main judi online itu pakai VPN. Oke. Pulsa ditransaksi pakai pulsa bodong nih pakai pulsa handphone nih olah udah kita tutup 32 penyediaannya. Dan yang terakhir, yang kelima yang menurut saya langkah yang paling signifikan dan drastis adalah kita cegat sistem pembayaran. Nah. Kenapa sistem pembayarannya? Selama nggak bisa bertransaksi kan nggak bisa orang main judi online. Makanya itu saya kerjasama sama OJK dan Bank Indonesia karena semua ini adalah otoritasnya BI dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi judi online dan pinjaman online ini kakak adik nih. Termasuk juga ini momentum kita untuk merapikan pinjaman online, terutama pinjaman online yang ilegal. Iya. Begitu. Jadi artinya Mas, kalau sistem pembayarannya kita bisa blok, itu tidak ada sama sekali sistem pembayaran lain yang bisa langsung akses keluar, Mas. Iya. Kalau misalnya OJK dan BI bisa melakukannya. Itu ranahnya Bank Indonesia. Itu bisa sebetulnya. Itu gini loh. Tapi masalahnya sekarang masih bisa, Mas. Justru gini, sekarang masih bisa, tapi saya optimis kalau ada kemauan dan kehendak dari semua stakeholder, ini bisa kita selesaikan. Karena mereka juga, orang teman-teman Bank Indonesia, teman-teman OJK juga kan sama-sama memahami, ini daya rusak ekonominya lebih besar loh. Kalau didiemin gitu loh. Ya, ini scam, penipuan, dan kalau dibiarkan akan berdampak pada daya rusak ekonomi Indonesia. Maksud kami Mas, penipuan sekarang kita udah tahu nih, daya beli masyarakat menurun. Ya, salah satunya judi online. Saya yakin, bayangin uang segitu banyak. Coba bayangin, kalau misalnya angkanya kita sebut aja, 400 triliun misalnya. Iya. Itu dipakai buat beli susu, beli makanan bergizi. Coba. Anggaran makan bergizi gratis Mas. Rakyat coba. Iya. Keluarganya berantakan, perceraian, kriminalitas meningkat, gizi anak-anak jadi terlantar. Tapi kan Mas, kita masyarakat melihat inisiatif atau komitmen dari pemerintah kita tadi kan, sistem pembayaran masih bisa kok, nggak harus lewat BI atau lewat OJK, masih ada kok bisa langsung transaksi keluar. Ada kan Mas? Itu udah ini sama sekali nggak bisa. Nggak bisa. Bank Indonesia sama OJK itu. Sudah clear. Bank Indonesia untuk sistem pembayaran payment gateway itu Bank Indonesia. Tapi Mas bisa transaksi di dalam nih. Provider kan menikmati Mas, ada nilai, mereka punya revenue dari sisi transaksi. Justru itu makanya saya bilang jangan jadi penikmat-penikmat judi online. Bahasa saya kan penikmat. Nggak mau nyebut bank ya? Ya teman saya sebut perbankan ini penikmat judi online pada marah semua. Iya, Mas. Kalian buktikan dong bahwa kalian tidak menikmati judi online. Mereka kadang kan nggak peduli sumber uangnya dari mana, yang penting selama ada revenue buat banknya. Sekarang begini, judi online itu setahun itu bisa 6 miliar transaksi. Bayangkan 6 miliar transaksi. Itu untuk transfer segala macam itu antara 2.500 sampai 6.500. Bayangin ke 3.000 aja, Bro. 18 triliun. Bank menikmati perbankan atau industri keuangan kalau menikmati. 6 miliar transaksi. Saya selalu bilang, angka segitu besar kan buat fee based income mereka besar sekali. Itu saya bilang, kalian mau dapat hasil yang akan dalam jangka pendek dan menengah ini akan merusak ekonomi kita. Itu dia Mas. Gitu loh. Nah Mas, dari tadi kan Mas Muni pasti punya data ya, Menkominfo punya data bahwa berapa persen sih Mas kira-kira dari 260 juta penduduk kita, itu berapa persen sih Mas yang sudah terindikasi atau tercemar oleh judi online? Kalau dari data PPATK, sekali lagi ini data PPATK ini ada 4 juta. 4 juta. Tapi angkanya gede banget ya Mas? Ya besar dong. Sampai 300. Semua institusi terpapar kok. Makanya saya bilang stop judi online. Masyarakat atau pemain judi online ini korban. Korban ditipu. Yang tugas kita pemerintah adalah menyadarkan masyarakat. Jangan. Karena kalau kalian main judi online maka
daya rusaknya keluarga, anak-anak, masyarakat. Sudahlah kita berhenti untuk bermain judi online supaya judi online ini bisa hilang dari Tapi tadi yang Mas Muri bilang, Indonesia. scam ini kan Dia tipu. pelaku punya banyak cara, Mas. Iya. Ini ditutup, mereka bikin jenis permainan lain. Ya kan, Nggak jenis apa-apa, kita permainan judi adu online aja. lagi. Sebenarnya Adu basicnya adalah tadi kan judi online gitu. Judi online. Nah, artinya kan ini sangat, Mas, handphone kita dipegang, Mas, 24 jam. Bagaimana masyarakat kita sangat mudah sekarang untuk bisa transaksi lewat handphone dan main, Mas. Justru itu, kemajuan digital ini jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang negatif. Indonesia itu negara yang penduduknya paling lama menggunakan handphone. Iya. Itu hampir Ngerasa. 6,5 jam Iya, Mas, sehari. rata-rata. Rata-rata. Kita tertinggi di dunia. Iya, emang. Nah, karena itulah gadget kita, devices kita digunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai kemajuan teknologi digital ini justru malah membuat masyarakat semakin negatif atau tidak produktif. Mas, kan ada X, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Kira-kira yang mana sih, Mas, dari 4 ini yang paling berperan maraknya judi online? Gini, kalau saya sebut aja, saya puji TikTok. TikTok justru sudah melakukan tindakan pencegahan. Saya belum mendapat info bahwa TikTok memfasilitasi judi online, termasuk dalam promosi. Pernah lihat nggak? Iya. Karena TikTok itu Algoritmanya canggih ya, Mas, untuk segera nge-ban kalau ada judi online. Untuk judi online dia punya mekanisme untuk di-ban. Yang lain-lain mereka komit, tapi memang mereka harus berupaya terus karena mereka melakukan penyisipan, namanya phishing. Kurang canggih, Mas, sistem mereka terus. Saya minta terus mereka untuk sama-sama memerangi judi online. Karena Atau willingnya nggak ada, Mas? Saya nggak mau menuduh begitu. Tapi yang pasti begini, kita tahu judi online ini ilegal di Indonesia. Gitu. Kalau kalian melakukan atau mendukung, memfasilitasi tindakan ilegal kan berarti kalian melanggar hukum. Ingat loh, dalam hukum itu ada prinsip turut serta aja bisa kena loh. Artinya bisa ditindak ya? Iya. Nah, Mas, tadi kalau X sama Facebook gimana, Mas? X kan sempat Kominfo mau ban, mau blokir di Indonesia. X sudah kita peringatkan berkali-kali, berapa kali ya, supaya terus melakukan perapian terhadap soal judi online. Kita terus menyurati X supaya ada ancaman keras nggak, Mas? Ya kalau misalnya sampai waktu tertentu mereka tetap nggak kooperatif ya terpaksa dong. Cuman kan kita juga bilang bahwa ini X ini jangan sampai disusupi oleh judi online. Karena itu kan ya kontrolnya ada di platform itu sendiri. Iya. Kita punya sikap tegas. Kalau Meta, Facebook, Instagram relatif kalau ada apa-apa langsung saya kasih tahu. Artinya masih bisa kooperatif. Google pun begitu. X ini langsung dari luar, Mas? Ya karena nggak ada perwakilan. Mereka ada kan? Di sini nggak ada perwakilannya. Nggak ada perwakilan. Justru itu. Mas, kemarin tuh Kominfo sempat mau blokir X kan, sama sekali nggak bisa di Indonesia. Kenapa ini bisa tetap? Akhirnya mereka kasih penjelasan. Oh, tidak dilakukan? Enggak, mereka akhirnya ngasih penjelasan kita. Apa sih, Mas, untung ruginya tidak memblok X? Begini, kan penggunaannya juga di Indonesia cukup banyak, 25 juta. Ini aja kita mau bikin X aja udah dibully sama netizen. Oh, yang bener kan bukan, kita bukan mau memblok X, tapi mengingatkan X untuk menertibkan platformnya jangan diisi oleh konten-konten yang melanggar hukum di Indonesia. Tapi memang iya, Mas, mudah banget sih di X, Mas. Nah justru itu, kan juga pengguna X juga bisa ngeliat sendiri. Iya, Mas. Ya teman-teman netizen yang suka nge-tweet itu ingetin platformnya sendiri dong. Iya. Kalian memberi sumbangsi bagi kerusakan masyarakat Indonesia. Berarti so far Kominfo tidak memblokir X karena X berjanji untuk memperbaiki. Dan tapi dipantau ya, Mas? Kita pantau terus, kita monitor terus. Tapi yang lain-lain, TikTok, Meta, Google punya komitmen lah untuk bekerja sama dalam pemberantasan judi online ini. Iya. Mas, Kominfo ini kan semacam bapaknya kita nih kan teman-teman digital nih, anak-anak sosmed, anak-anak netizen lah, Mas ya. Ya, artinya Kominfo paling dipantau, paling dibully oleh netizen juga. Termasuk kemarin, Mas, soal pusat data nasional yang kemarin sempat bocor kan. Sejauh ini gimana, Mas? Ya. Menanggapi, menjawab petisi-petisi meminta mundur Menkominfo. Ya gitu, gini loh, itu kan haknya warga negara untuk menyampaikan pendapat. Yang pasti kalau kita dingin melihat ini, apa yang terjadi di pusat data nasional sementara itu faktornya banyak.
Tetapi nanti keterangan resminya biar Menko Polhukam aja. Tapi kita udah tahu ini pelakunya. Dikerjain ya Mas ya? Udah bandar judi lah pelakunya. Iya kan, bandar judi pelakunya ya. Ngerjain kamu kan Mas ya? Ngerjain Menkominfo kan? Akan ditindak Mas? Sudah tahu, akan Ya ditarik? kita tunggu aja. Oh belum berarti nih? Ya penyelidikan udah mengarah, ini udah mengarah. Saya nggak menuduh lah, tapi indikasi kuat. Iya. Gitu loh. Tapi kan Mas ini kayak semacam pelajaran ya buat Kominfo Nah, bagaimana kita nggak akan lemahnya mundur. safety kita kan Mas? Ya itu begini, kita juga belajar bahwa setiap kejadian di dunia itu, serangan yang namanya serangan cyber Ransomware itu, ya, dan lain-lain. itu selalu terjadi setiap hari. Negara maju pun juga. Loh kemarin Microsoft, Windows langsung semua bandara lumpuh kan, Iya betul. segala macam. Tapi buat hemat kami, serangan cyber ini selalu ada di mana-mana. Akan terus dihadapi. Akan terus setiap hari ada. Karena se-safety apapun Kominfo udah merasa sangat safe Mas? Ya palingnya kita Menjaga data? terus memitigasi lah. Oke. Setiap hari tuh Kominfo 10.000 lebih serangan cyber. Dan Jangan harus salah. menghadapi itu terus ya? Dan harus menghadapi itu terus. Nah, Bukan berarti bahwa penyerang ini lebih canggih dari siapapun Mas? enggak lah. Nanti kalau kita umumkan semua orang ketawa-ketawa ini. Oh sebetulnya mudah Mas? Bukan, ini ada offline-nya juga. Oke. Keamanan digital kita ini menjadi isu penting. Karena kemajuan teknologi digital ini juga memerlukan keseriusan dalam aspek security-nya. Itu Mas. Aspek keamanannya. Nah, aspek keamanan ini bukan hanya soal mencakup soal teknologi. Jangan salah. Orangnya juga. Jadi sebetulnya kan kita selalu apa-apa, wah ini tim IT-nya kurang canggih nih. Itu berarti orangnya kan Mas? Orangnya. Bukan teknologinya. Jadi misalnya begini, pengakses data. Kita udah melakukan banyak evaluasi. Satu begini, setiap ada serangan, seluruh negara di dunia ya, seluruh negara dunia, begitu ada serangan cyber, dia cuma kasih announce. Kami menghadapi serangan. Kami sedang melakukan pemulihan. Titik, nggak ada tanya jawab. Ini kita juga menghimbau kepada teman-teman jangan kepo. Pasti kita pulihin, gitu loh. Nggak mungkin didiemin, gitu. Jangan jadi bulan-bulanan. Ini penataannya, lihat aja beberapa contoh yang kena hack, kan diem aja beresin, begitu loh. Karena pemberesan ini harus silent. Nah, yang kedua, aspek sumber daya manusianya. Apa aspek sumber daya manusianya? Orangnya. Jadi mohon maaf nih, pengakses atau administratur PDNS dari teman-teman KLD, daerah nih, kementerian lembaga daerah ini, nggak dedicated. Jadi device-nya misalnya dedicated. Iya, Jangan bisa sampai akses, ya, jangan Mas. sampai pakai laptop yang dipakai untuk macam-macam macam dia juga pakai untuk akses itu sehingga di sininya ada virus kena ke data. Dan ini juga Mas, kan passwordnya kemarin mudah banget kan? Nah, kita sekarang udah pakai MFA, Nah itu Mas. multi authentication. Jadi nggak bisa 1, 2. Karena dalam prinsip keamanan atau security, digital security ini zero trust. Prinsip utamanya itu zero trust. Nggak boleh percaya. Ini saya yang pakai, enggak. Dia harus pakai, kamu harus ikut sistem. Iya dong Mas, mestinya Gitu. ya. Nah, ini juga harus kesadaran kita bersama. Saya nggak, jadi kan aspek security ini kan 3 aja tuh. Teknologi, human capitalnya, sama terakhir tata kelola. Betul ada beberapa regulasi yang kita juga perbaiki. Karena inti dari cyber security apa? Yang penting backup. Nah itu Mas. Presiden tegaskan berkali-kali backup. Mas, saya kan kemarin pusat data tidak ada backup kan Mas? Bukan pusat data nasional yang nggak ada backup. Teman-teman di daerah-daerah. Yang pengguna tenannya. Tenan-tenannya ya. Karena itu kita mewajibkan backup. Sekarang sudah dilakukan Mas? Udah dari sejak kejadian kemarin kita mewajibkan backup. Tapi kan Mas ini saya ini kan warga juga Mas. Saya akhirnya kayak data kita tuh bocor kemana-mana Mas. Bahkan sudah sampai ke luar negeri. Nah, Kita bisa diakses siapapun Mas. Nomor gini. saya, foto saya dan lain-lain. Gini. Sedemikian mudah Mas. Gini, dalam definisi klasifikasi data itu ada 3. Hmm. Data rahasia, tertutup, dan data terbuka. Nah, kita harus klasifikasi data, jangan apa GR sendiri, termasuk juga dalam Kita pun pribadi. sendiri ya. Kamu sebenarnya gini, KTP kamu bocornya Iya. di mana? Iya. Ya kan data pribadi kan, gitu. Sebar-sebar online. Sebenarnya sudah. KTP itu masuknya data apa? Termasuk misalnya begini, kita tiba-tiba disering di SMS promosi-promosi. Banyak, Mas. Itu di handphone kita, itu datanya dari siapa? Pinjol-pinjol Mas. Iya kan? Oh. Gitu loh. Nah karena itulah nanti dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kita bisa menata ini semua dengan baik-baik. Itu kalau gitu lapor kemana sih Mas? Nanti ada lembaganya, Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Bukan ke polisi ya? Bukan, karena kan gini, nanti kita lihat
siapa ya kebocoran data itu di mana. Nah, termasuk juga saya mengingatkan kepada masyarakat. Karena kalau data-data, yang pertama begini, himbauan kita nih, yang penting menjaga data itu masyarakat kita sendiri dong. Kalau kita sembrono dengan judi online itu sebenarnya data kita udah itu dia Mas, justru sudah itu menyebar. pelaku judi online, pinjol itu datanya udah kami sendiri, terus kalian bilang datanya tidak dilindungi. Ya enggak, itu karena judi online. Pinjaman online ilegal, kan data kalian udah berserakan kemana-mana gitu loh. Karena itu lindungi data kita sendiri. Selain juga kita meminta kepada institusi yang bertanggung jawab terhadap data pribadi ini juga bisa bertanggung jawab. Misalnya, perbankan pasti akan ketat. Iya, Mas. Karena perbankan jumlah rekening kamu, tabungan kamu, itu kan harus dilindungi. Ada kerahasiaan bank kan, gitu loh. Nggak boleh dijembreng-jembrengin. Cuman kalau misalnya nama kamu, tanggal lahir kamu, alamat kamu, terus orang tahu, itu data bukan sesuatu yang, saya nggak bilang data itu nggak rahasia, cuma nama, tempat, tanggal lahir, nama itu kan data yang dalam kategori biasa aja kan. Cuman kalau bawa data rekening, data pribadi yang lebih pribadi gitu, itu kan harus dilindungi oleh institusi yang menghimpun data pribadi itu. Makanya Mas, bahwa data kita sebagai warga negara itu sudah bisa diakses oleh siapapun, bahkan sudah menyebar ke luar negeri dan lain-lain. Mas, himbauan ke masyarakat apa? Yang pertama adalah bahwa masyarakat, pelindungan data pribadi ini harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan atau mengakses situs-situs yang memungkinkan terjadinya kebocoran data. Gitu. Dengan situs-situs ilegal, judi online, itu kan sebenarnya kita menyerahkan diri kita ke pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan data pribadi itu. Cuman kalau dari analisa saya data pribadi yang paling bisa berharga itu adalah data offset. Gimana Mas tuh? Karena pola kamu ketahuan. Iya. Kamu bangun pagi. Kebiasaanku ya Mas ya. Kebiasaan kan. Karena dari frekuensi, kamu iya, tiap pagi sarapan apa. Itu kalau dengan artificial intelligence bisa membentuk satu analisa yang lebih cakep. Beda sama bank. Kalau bank, kita transaksi ke bank sehari belum tentu sekali kan. Iya. Kan nggak bisa kepantau. Sementara dengan handphone kita kebaca semua ya. Kalau handphone pergerakan dari bangun tidur sampai pulang malam. Kebaca kan. Gitu. Jadi itu kalau ada nanti dengan teknologi artificial intelligence, itu semua perilaku kita bisa ketahuan. Apalagi AI ini, nah ini juga salah satu tugas kita nih, kemajuan AI ini juga perlu penataan dan pengelolaan yang baik. Kalau prinsip saya soal artificial intelligence, yang penting dia for people and humanity. Untuk manusia dan kemanusiaan. Karena kalau AI ini dipakai untuk hal-hal yang negatif, daya rusaknya juga luar biasa. Karena ini Mas, sekarang tuh AI udah makin dipakai buat penipuan Mas. Ya justru jadi itu, betul-betul pasti gitu nih. Suaranya persis Mas, gitu. ditelepon sama suami saya, sama anak saya, siapa sih yakin bahwa ini anak saya justru gitu. Itu Mas. Kemajuan teknologi ini kita nggak bisa halangi. Tapi dalam setiap kemajuan itu selalu menyisakan dua sisi. Satu hal yang baik, pasti satu yang negatif. Nah tugas kita ini bagaimana menghilangkan, meminimalisir hal-hal yang negatif dari kemajuan teknologi. Tapi juga kita harus akui kemajuan teknologi ini seperti AI ini akan sangat membantu banyak pekerjaan. Iya betul, plus minus ya. Iya, sisi negatifnya yang harus kita hilangkan. Kita minimalisir sisi negatif. Ya. Mas, ini karena Mas bapaknya netizen, ada netizen yang mau bertanya Mas. Bagaimana Kominfo untuk mengatasi masalah biaya internet yang terlalu mahal bagi Gen Z ini? Terima kasih. Gimana Mas, bantuin Gen Z? Iya Mas. Gini, kalau menurut data yang kita himpun dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia, harga data di Indonesia itu termasuk yang termurah. Oh iya Mas? Termurah dari banyak negara. Katanya mereka murah Mas, lebih murah. Enggak. Dari kita? Kita ada datanya. Okay. Kita tuh per megabit dan per gigabit itu sangat murah. Per gigabitnya sangat murah dibanding banyak negara lainnya. Gitu. Memang peningkatan ekonomi masyarakat juga akan berpengaruh pada layanan seluler. Kalau soal harga enggak, kita ARPU kita rata-rata. Jadi gini, pengguna
seluler kita itu seluruh Indonesia itu ada 340 juta. 340 juta nomor. Nah, Kominfo punya kebijakan satu orang cuma boleh maksimal 3 nomor. Jadi 340 juta bagi 280 juta udah hampir 1,3 kalinya kan. Berarti rata-rata satu orang udah ada yang punya 2, bahkan ada yang 3. Oke. Nah, ARPU-nya rata-rata itu ARPU-nya operator seluler itu hanya 40.000 per nomor. Termasuk murah. Termasuk murah, 40.000 itu $2,5. Berarti mungkin Gen Z butuh disubsidi, Mas, sama Kalau pemerintah. Kalau subsidi itu nanti kebijakan karena itu menyangkut Ya kan? kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Waktu COVID kan pemerintah juga subsidi Iya, pelajar apa Iya, segala. betul. Tapi kita berusaha, yang penting kan begini. Harganya saya nggak pernah percaya dengan apa yang namanya harga murah, harga mahal. Karena buat saya aliran saya adalah harga yang masuk akal. Gitu. Kalau harga murah, harga mahal itu relatif. Iya. Tapi harga yang masuk akal dan pengertian begini, layanan dan harga bisa berbanding lurus gitu. Dengan harga yang kompetitif, layanan baik. Dan menurut saya sekarang sumbangsi teman-teman ATSI, Asosiasi Teknologi Seluler Indonesia sudah baik ya. Begitu. Mas, ada yang nanya lagi, Mas ya? Ya. Saya mau nanya, gimana sih tanggapan Bapak terkait kekhawatiran Gen Z mengenai konten kekerasan dalam game online? Makasih. Kekerasan dalam game online, Pak Menteri. Begini, game ini kan ada ratingnya. Setiap penyelenggara atau publisher game kan harus mengumumkan ratingnya. Rating ini buat konsumsinya. Bagus enggak ya? Ya kan ada seperti di platform-platform lain. Platform-platform selalu ada rating. Misalnya Netflix, Amazon, terus Disney. Betul. Dia kan umumin. Ini Sehingga 18 kan tahun. Referensi ke kita ya. Ada tindakan kekerasan, alkohol, nudity, ya kan? Betul. Semua ada sih, Mas. Dia mengumumkan. Betul. Jadi kebijakan tetap ada di pemirsa. Nah, juga untuk orang tua gitu. Yang penting kan dia udah disclaimer kan. Betul, Di film ini ada unsur kekerasannya, ada alkoholnya gitu loh. Nah, akhirnya dan juga ada ratingnya kan ya. Iya, betul. 18 plus, 13 gitu loh. Atau ini semua anak seumur untuk anak-anak kan gitu. Nah, itu kebijakan. Makanya kan selalu ada kebijakan pemirsa diharapkan gitu loh. Nah, karena itu ini kembali kepada bagaimana kita melakukan adjustment, melakukan evaluasi terhadap kehidupan di ruang digital kita ini. Nah, Kementerian Kominfo sedang menggodok untuk mengeluarkan regulasi mengenai Child Online Protection. Child Online Protection. Kalau diterjemahin bahasa Jadi Indonesia bisa ngadu. Jadi dalam bahasa Indonesianya adalah perlindungan anak di ruang digital. Karena juga orang tua kan yang makanya bukan anak-anak di ruang digital, tugas orang tua juga bertambah di ruang digital ini supaya melindungi anak-anak. Masalahnya Mas ketika ngisi data Mas, si anak kita itu kan dia tuh sudah ngisi data tuh. Kan bisa bohong Mas tahun lahirnya berapa sehingga bisa akses. Ya justru itu makanya orang tua harus lebih memantau sisi ruang digital ini karena menjadi tugas orang tua di era digital ini jauh lebih berat dibanding sebelum-sebelumnya. Begitu. Mas, ini kan Starlink ini udah makin masuk Indonesia nih. Apakah ini kemudian akan menstop atau menghentikan pembangunan BTS, Mas? Pak Luhut bilang begitu. Enggak juga. Enggak juga. Karena begini, di dalam industri telekomunikasi ini, pilihan teknologi itu ada 3. Satu fixed broadband, kabel darat, fiber optik. Pasti ya. Kedua wireless, ini BTS. Yang ketiga satelit. Nah ini teknologi ini komplementer, bukan substitusi. Kan tergantung tempatnya. Di kota Jakarta sesuai kebutuhan aja. Di Jakarta pakai fiber optik, pakai fixed broadband jauh lebih ekonomis. Tetap ya. Gitu kota-kota ya. Iya. Nah wireless bagaimana? Nah untuk daerah-daerah 3T terluar pakai menggunakan satelit jadi juga signifikan, relevan gitu loh. Jadi teknologi ini tergantung kondisi geografisnya. Artinya Kominfo juga vendornya Starlink, Mas? Enggak, kita kan juga meluncurkan satelit Satria 1. Oh, I see. Bahwa teknologi satelit tetap dibutuhkan di negara seluas kita. Kalau mau bangun kabel berapa banyak, mau bangun BTS berapa banyak. Jadi kan ada pilihan-pilihan teknologi gitu. Tapi seolah-olah Starlink membantu masalah masyarakat di 3T tadi sih, Mas. Ya, gini, Starlink kita izinkan selama memenuhi
dan mematuhi semua regulasi yang ada di Indonesia. Dan kedua, kita kan nggak monopoli, siapapun boleh. Boleh, iya. Operator lain mau terlibat dalam Ya. bisnis LEO ini. LEO ini kan low Earth orbit, Oke. jadi orbit rendah. Nah, Starlink ini kan putarannya polaris, dia utara selatan nih, belahan bumi. Nah, kita bulan lalu sudah melobi ke International Telecommunication Union untuk meminta hak, Indonesia meminta hak yang ekuatorial, barat timur. Nah, kita sedang menjajaki bagaimana industri telekomunikasi nasional juga ikut aktif membangun LEO. LEO ini secara teknologi, dia proven juga, bisa digunakan untuk mendorong kecepatan dan coverage internet di Indonesia. Kalau melihat gaya kepemimpinan Prabowo dan Jokowi, Mas, gimana sih gaya mereka berdua? Pasti kenal mereka berdua. Yang pasti dua-duanya tegas, dua-duanya punya visi yang sama, dan kita akan melihat bahwa Indonesia ke depan punya harapan untuk bisa jadi negara maju. Begitu. Yang beda apa, Mas, dengan mereka berdua? Gaya mereka? Ya kan latar belakang. Satu militer, satu Pak sipil Prabowo, gitu ya. ketegasan, ke strong leadership, oke. Tapi nggak ada yang buruk. Semuanya optimis. Ini kan tergantung style aja. Dan saya yakin bahwa selama cita-citanya sama atau visinya sama, mewujudkan Indonesia Emas 2045, nggak ada yang perlu kita ragukan lagi. Yang Projo kemudian menjadi pro Prabowo ini, Mas, optimis ke depan bahwa lebih baik ke depan? Ya kita harus optimis dong. Semua basisnya adalah optimisme. Karena kita percaya bahwa selama cita-citanya sama, ini kan kita bertarung dengan cita-cita, keinginan kita. Dan kita berharap bahwa perwujudan Indonesia Emas 2045 ini menjadi harapan, menjadi keinginan, menjadi kerja bersama seluruh komponen bangsa. Nggak cuma pemimpinnya kan, rakyatnya juga harus kita, ini kesempatan kalian loh. Kesempatan kalian, kesempatan kita semua sebagai bangsa, sebagai warga negara, untuk mewujudkan Indonesia jadi negara maju, negara keempat terbesar di dunia. Bayangkan, bukan main-main kan. Mas, satu lagi. Tadi kan Mas Budi bilang terserah nanti ke depan ya. Tapi kalau keinginan pribadi, Mas, ingin kontribusi di bidang apa sih ke depan, pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Saya nggak ada preferensi harus kemana karena saya nggak punya kepentingan. Kalau kita mau ke sini, seolah ada kepentingan kan. Kita nggak ada kepentingan. Yang penting bisa memajukan negara, bangsa, dan bisa memberi hal terbaik buat masyarakat, buat rakyat, mencerdaskan masyarakat, bisa memberdayakan masyarakat dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang ada di pemerintahan. Jadi Projo nanti jadi Prowo, Mas? Pro Jokowi jadi pro Prabowo? Ya pasti kita dukung Namanya Prabowo. mau dirubah? Nanti itu keputusan Kongres. Yang pasti kita, gini loh, Projo itu bahasa Sanskerta. Artinya negeri. Oke, bukan pro Jokowi ya? Enggak, dasarnya memang pro Jokowi. Tapi setelah kita perhatikan dalam bahasa Sanskerta itu Projo itu artinya negeri. Oke. Dan dalam bahasa Kawi artinya rakyat. Baik. Jadi Projo itu, kaum Projo itu ada orang yang mencintai negeri dan rakyat. Bayangin, filosofinya dalam sekali kan. Berarti mengkonfirm nih saya, Mas, Projo tetap tegak lurus Prabowo? Prabowo Gibran, kita tegak lurus Prabowo Gibran. Tegak lurus Prabowo Gibran. Mas, sebelum kita tutup, aku ada trivia ya, Mas ya. Mas, wartawan atau aktivis? Aktivis. Kenapa, Mas? Karena aktivis itu harus kritis. Oke. Dan berani. Tapi kan, Mas... Ya, dua-duanya oke lah, tapi kita lebih cocok jadi aktivis. Oke. Karena aktivis membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Muni tadi ya, nama Muni itu aktivis banget nih kayaknya emang. Mas, aktivis atau pemerintahan? Gini, menjadi kebanggaan setiap warga bangsa untuk mengabdi Republik. Jadi mengabdi kepada Republik adalah keinginan terbaik setiap anak bangsa. Kalau kita di pemerintahan bisa memberikan sesuatu buat masyarakat, buat negara ini kan baik. Gitu. Soalnya katanya ini, Mas, kalau udah aktivis, masuk pemerintah udah nggak aktivis lagi, Mas, udah nggak vokal, Mas. Enggak, siapa yang bilang? Saya membuktikan kok. Tetap vokal ya? Kalau untuk kepentingan rakyat, saya nggak boleh seperti prinsipnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita nggak boleh sedikit pun rakyat tergores. Oke, Mas, terakhir, Jokowi atau Prabowo? Atau
Nggak bisa, satu Mas, harus salah satu Mas. Nggak boleh dua-duanya. Pokoknya kita Jokowi dan Prabowo ini satu kesatuan. Nggak bisa pilih ya? Berapa persen Jokowi, berapa persen Prabowo nggak? Yang penting semuanya sama-sama berbuat yang terbaik untuk negara, bangsa, dan rakyat. Budi Aris Setiadi berada di tengah gitu ya, antara Jokowi dan Prabowo. Ya kan keberlanjutan. Kalau keberlanjutan kan harusnya seirama. Bahwa ada penekanan-penekanan tertentu soal lain. Gitu. Misalnya terobosan baru Pak Prabowo beri makan gratis masyarakat. Gitu. Itu kan terobosan yang juga harus diapresiasi. Sekali lagi nih Mas, berarti Budi Aris Setiadi akan mengabdi kepada pemerintahan berapa tahun lagi Mas? Itu tergantung. Jangan kita mencanangkan sesuatu. Karena kan waktu ada yang ngatur juga. Begitu. Yang pasti kita di sisa waktu atau di waktu yang diberikan oleh Sang Pencipta, kita bisa berbuat sesuatu yang terbaik buat hidup kita ini. Karena dalam filosofi kita nih, yang paling mendalam adalah hidup harus lebih dari sekedarnya. Jadi harus lebih, jangan sekedarnya lebih dari aja. sekedarnya, maksud sekedar hidup. Sekedarnya aja ya Mas ya. Gitu. Apapun, berbuat sekecil apapun bisa berarti, bisa bermakna. Begitu. Kalau orang Jawa bilang, urip iku urup. Memberi nyala, memberi cahaya. Begitu. Jadi harus lebih dari sekedarnya. Maksudnya sekedar hidup, numpang lewat doang. Enggak, hidup harus bermakna, sekecil apapun. Begitu. Budi Aris Setiadi, garis keras Prabowo dan Jokowi. Terima kasih sudah berdialog dengan Garuda TV. Terima kasih.